Nah, kalau beli di yang online misalnya gitu atau saya beli di tempat yang lain lah gitu ya, mungkin lebih murah. Tapi kalau mereka nggak punya service center, kita pasti kebingungan kan Iya kalau sih, barangnya nggak bener fungsi bener gitu. bener bener. Hai, selamat datang di podcast Warung Teknologi ACS Group bersama saya Angel Ginting. Pernah gak sih ngalamin perangkat rusak pas lagi keadaan urgent? Harus dibawa ke prinsipal tapi urus dokumennya banyak ini dan itu. Belum lagi gak ada backup unit untuk produknya. Ribet banget kan? Nah, hari ini kita akan ngobrolin solusinya bareng tamu spesial kita hari ini. Kak Mona, hai. Halo Angel. Gimana kabarnya Kak? Baik Angel, puji Tuhan. Puji Tuhan baik. Senang banget bisa ditemenin Kak Mona untuk ngobrol-ngobrol hari ini. Dan biasanya kan kita ketemunya di acara kantor. Berhubung kantor kita juga beda gedung ya Kak. Iya, Angel. Tapi kalau saya udah kenal Kak Mona, Sobat IT nih Kak yang belum kenal. Mungkin Kak Mona bisa dong kenalin diri terlebih dahulu ke Sobat IT. Oke, hai, nama saya Mona Pasaribu. Saya ada di Departemen Service Center, yaitu departemen yang menangani barang-barang customer yang rusak atau yang mau diservis. Oke, Departemen Service Center. Betul. Dan hari ini kita juga akan ngobrolin terkait dengan Service Center juga ya Kak. Iya. Nah, salah satu produk unggulan dari ACS Group yaitu ACS Care. Awalnya gimana sih Kak bisa ada layanan ACS Care? Ya, oke, ACS Care itu kita buat karena kita melihat kebutuhan customer di lapangan ya. Karena kita sudah beberapa puluh tahun ada di Departemen Service Center, kita menangani produk customer yang mengalami kerusakan. Lalu muncullah ACS Care ini gitu ya. Kita mencoba untuk menjawab kebutuhan customer. Nah, ada 3 poin di sini yang menjadi turning point ACS Care ini adalah bagaimana kita menjaga kelangsungan jangka panjang hidup si produk tersebut ya. Lalu bagaimana produk tersebut memiliki performance yang baik ya. Dan bagaimana kalau barang itu rusak gitu, kemana dan harus bagaimana untuk memberikan solusi yang tepat jika barang itu mengalami permasalahan gitu. Oke, jadi itu 3 poin esensial yang harus diperhatikan dan kenapa akhirnya ACS Care ada. Dari harus bisa berjalan dengan lama, performance-nya juga baik, dan ada preventive maintenance-nya mungkin ya Kak. Preventif ya? Iya, oke. Dan itu bagaimana ACS Care hadir untuk melengkapi apa yang mungkin prinsipal ataupun produsen tidak dapat penuhi ya. Iya, oke. Tapi sebenarnya apa sih Kak ACS Care? Ya, ACS Care adalah salah satu produk unggulan ACS Group yang berupa layanan services untuk barang-barang yang dibeli oleh ACS atau yang barang-barang enterprise yang kita sebut ya. Oke, barang-barang enterprise aja atau mungkin consumer goods juga? Enggak, kita khusus aja kita fokus ke barang-barang enterprise karena kita fokus ke bagaimana ketahanan, bagaimana fungsi, lebih ke situ ya Angel. Iya sih Kak, kadang-kadang kepikirannya juga consumer goods aja barang-barang yang kita pakai seperti handphone, laptop itu aja ada support service centernya dibutuhkan. Betul. Apalagi untuk barang-barang enterprise ya. Oh iya Angel, lupa. Gimana Kak? Tadi Angel ingetin handphone. Beberapa waktu lalu saya juga seperti itu Angel. Saya beli handphone, untungnya saya beli di yang reseller resmi ya. Jadi baru dibeli ternyata ada masalah dengan baterai. Akhirnya karena saya belinya resmi, jadi dia punya service center. Jadi itu bisa diperbaiki ya selama 3 harian lah ya. Nah kalau beli di yang online misalnya gitu atau saya beli di tempat yang lain lah gitu ya, mungkin lebih murah. Tapi kalau mereka nggak punya service center, kita pasti kebingungan kan kalau barangnya nggak fungsi gitu. Bener. Apalagi handphone, semuanya sekarang udah di handphone ya Kak. Dari dompet, kebutuhan data-data mungkin juga udah via handphone. Jadi kalau misalnya kita lagi di servis, pusing juga kan, kayak bingung harus ngapain gitu. Apalagi barang-barang operasional ya, barang-barang enterprise tadi. Oke, tadi Kak Mona sempat mention di awal bahwa ACS Care ini hadir untuk memenuhi yang mungkin prinsipal ataupun produsen tidak dapat penuhi. Nah memang sebenarnya apa sih Kak perbedaan-perbedaan ACS Care dibandingkan support service center dari prinsipal, atau mungkin benefitnya ada apa aja? Iya, oke.
Yang pertama kita punya hotline supportnya. Ada hotline supportnya. Yes, ada on duty help desk yang siap membantu jika ada permasalahan dari customer. Misalnya customer cuma butuh guidance ya, mungkin dia kurang berfungsi dengan baik barangnya, jadi tidak harus sampai dibawa ke service center dulu gitu ya, tapi engineer kita akan membantu gitu ya. Dan ada banyak beberapa kok yang akhirnya bisa ditangani gitu ya tanpa harus dibawa gitu. Dan juga kalau misalnya customer itu akhirnya tidak bisa ya, maksudnya dia harus membawa barangnya ke kita ke service center, tapi tidak ada jasa kurir, tidak ada messengernya. Iya, misalnya engineer kita bilang kayaknya ini harus dibawa Pak gitu Ibu ke service center. Mereka tidak punya dan itu agak menjadi permasalahan sih ya yang udah-udah gitu ya. Makanya kita punya jasa pick up delivery juga. Itu unggulannya ACS Care ya. Jadi ketika mereka siap barang kita ambil sampai selesai di service kita kembaliin lagi Angel gitu. Oke. Kalau untuk proses pick up and delivery-nya ini customer butuh sediain apa aja Kak? Dan kira-kira itu prosesnya seperti apa? Iya. Customer cukup menyediakan barang saja, barangnya yang mau diservis tersebut ya. Nanti kita janjian kita mau pick up kapan gitu. Oke. Balik lagi ke yang hotline tadi pertama Kak. Tadi kan Kak Mona mentionnya terkait dengan kalau ada perangkat rusak butuh guidance itu bisa disupport oleh hotline. Tapi kalau misalnya kita baru beli barang nih, dan customer lupa cara penggunaannya seperti apa atau mungkin ada error-error sedikit, apakah bisa menggunakan hotline dari ACS Care juga? Iya, tentunya bisa dong. Oke, berarti memang benar-benar after salesnya dari kita support di tangan customer langsung diurusin oleh ACS Care ya. Yes. Oke, dari hotline ada pick up delivery, ada apa aja Kak? Ada lagi untuk menjaga customer itu puas ya, intinya dia nggak lama-lama lah barangnya di servis karena kebutuhan operasional. Kita menjaga turnaround time repair ya. TAT repair ya, yang bisa kita kenal dengan TAT repair supaya apa? Karena kan ada banyak juga customer yang cuma punya 1-2 unit gitu ya, terus operasional mereka juga pasti akan terhambat gitu ya. Tadi kita bicara soal handphone aja, kita kayak panik gitu ya, ada di situ segala macem gitu ya, apalagi barang operasional gitu ya. Jadi kita jaga TAT-nya dan kita punya beberapa TAT yang kita berikan nanti ada scope of work-nya masih tergantung scope of work masing-masing. Kita punya beberapa pilihan yang akan kita tawarkan ya, mau berapa lama, ada yang 1 minggu, ada yang cuma 3 hari, ada yang 5 hari. Seperti yang pastinya dengan ACS Care TAT-nya akan lebih singkat ya Kak. Dan gak usah khawatir karena engineer ACS Group langsung yang handle, betul? Iya betul sekali Angel. Oke. Ada lagi Kak? Ada berapa sih sebenarnya benefit-benefit yang mau disampaikan hari ini? 5 dulu ya Angel ya hari ini ya. Oke. Tadi kita udah bahas 3 nih ya. Yang keempat Kak? Oke, yang keempat itu kita punya backup unit Jel gitu ya. Misalnya customer yang benar-benar cuma punya 1 printer dan itu saya alamin sendiri gitu ya di service center itu bilang Bu boleh dong percepat gitu. Tapi karena dia nggak ikut ACS Care atau ya dia tidak bisa gitu ya. Kita punya tidak tersedia barangnya misalnya print headnya gitu ya atau spare part lain gitu. Kita nggak ready pastinya. Tetapi kalau dia ikut ACS Care kita udah siapin gitu. Dan kalau dia perlu backup unit, kita juga sudah siapkan backup unit. Misalnya dia taruh, terus kita kembalikan backup unit itu. Jadi dia taruh langsung kita kasih backup unit. Lalu ketika sudah selesai di servis, kita baru kembalikan dan backup unitnya kita tarik kayak gitu. Jadi berarti cepet ya. Iya cepet banget sih. Gak ada waktu untuk downtime sekalipun ya. Yang terakhir Kak, yang kelima. Itu ada apa? Yang kelima adalah preventive maintenance ya. Preventive maintenance itu adalah menjaga kesehatan tuh barang itu ya, barang tersebut gitu. Jadi sama seperti kayak kita AC aja Angel gitu ya. AC aja kita harus ada servis 3 bulan sekali betul ya Angel ya. Kalau ada kerusakan di malam hari tiba-tiba mendadak gitu, waduh pasti panas banget gitu. Apalagi kalau ada anak bayi gitu ya. Gak bisa tidur, gak bisa tidur gitu ya. Nah apalagi barang operasional gitu. Jadi kita punya preventive maintenance. Jadi nanti kita bisa ada periodically ya, mau 1 tahun 2 kali gitu ya. Nanti engineer kita datang ngecek-ngecek gitu ya, bisa di prevent lah ada hal-hal apa gitu ya, sehingga menghindarilah kalau ada kerusakan mendadak itu sangat menolong Jel. Oke, luar biasa sekali ternyata benefit-benefit dari ACS Care. Nah dengan benefit-benefit yang luar biasa itu, ini yang selalu jadi masalah, jadi momok para customer nih Kak. Harganya gimana? Kalau soal harga itu pasti kompetitif lah. Kalau belinya dari awal gitu ya, tentunya juga akan sangat amat menarik.
Oke, jadi mungkin tapi berhubung mungkin ada sobat IT yang baru nonton podcast kita dan baru tahu oh ternyata ACS Group punya ACS Care. Ya itu tetap bisa kita tetap bisa sediakan ya untuk jasa ACS Care. Oke, maksudnya dia sudah keburu beli barang gitu Angel ya gitu. Boleh kita tetap bisa support untuk barang-barang yang sudah keterlanjuran beli udah lama, mungkin udah setahun 2 tahun, bahkan boleh kita bisa support ACS Care. Oke, luar biasa sekali ternyata benefit-benefit yang diberikan oleh ACS Care. Aku mau tanya terkait dengan lingkup nih Kak. Ya. Kalau kita kan syuting di daerah Jakarta, kantor juga daerah Jakarta, service center juga Jakarta, apakah ACS Care ini hanya support di daerah Jakarta aja atau seperti apa? Ya, tentunya kita bisa support di luar Jakarta ya, bahkan di luar Jawa. ACS ini kan kita punya beberapa cabang lain ya, selain di Jakarta kita punya Surabaya, kita juga ada di Cikarang, kita juga punya kantor Semarang, juga ada Bali. Tetapi kalaupun ada customer yang di luar lokasi tersebut kita bisa support. Ada juga customer kita yang di kota sampai di Kota Bumi tuh Angel, itu bisa kita support. Oke, tapi kalau misalnya customernya punya banyak cabang Kak, apakah ACS Care bisa handle multi-location support sekaligus? Yes, tentunya iya. Kita sudah siap. Berarti dimanapun customer berada, ada berapapun cabangnya, ACS Care siap. Selama di Indonesia, ACS Care siap untuk membantu ya Kak. Yes, Oke, nah produk-produknya apa aja sih Kak yang bisa di-handle oleh ACS Care? Iya. ACS Care ini kita meliputi produk-produk printer, ada mobile komputer ya, ada access point, ada HTPOC, bahkan kita juga kasih remote support ya. Kita juga ada wireless ya, dan juga ada Fortinet Cyber Threat Assessment. Seperti itu lengkap sekali ya. Tapi kalau misalnya mungkin Sobat IT mau tahu lebih lanjut, nanti bisa juga hubungi nomor-nomor yang ada di sini. Supaya lebih detailnya mana tahu terkait dengan tipe produknya, mungkin mereknya juga, itu kan lebih detail ya Kak. Nanti kita bisa ngobrol-ngobrol lebih lanjut lagi bersama dengan Kak Mona. Oke, nah sebenarnya Kak, kapan sih waktu yang tepat customer menggunakan ACS Care? Oke, kalau dari saya sudah pasti dari awal. Jadi ketika dia membeli produk akan sangat lebih baik sekali kalau dia beli langsung dari awal ya. Juga harganya juga akan jauh lebih menarik. Gitu. Tapi kalau misalnya tadi yang sempat kita mention, kalau di tengah-tengah, oh produknya udah kita beli nih, itu tetap bisa menggunakan ACS Care. Oke, tapi pernah gak sih Kak ada customer yang sebenarnya unitnya itu gak beli di ACS, tapi mau pakai jasa ACS Care, itu possible gak Kak? Possible banget Angel, itu pun kita bisa support. Berarti sangat fleksibel juga ya ACS Care ya Kak? ACS Care sangat fleksibel. Nah, kalau dari perusahaan-perusahaan yang sudah menggunakan jasa ACS Care, Sobat IT mungkin juga bertanya, kira-kira perusahaan aku bisa gak ya, industri saya bisa gak ya menggunakan jasa ACS Care? Kak Mona boleh dong di-share perusahaan-perusahaan atau industri apa aja sih yang sudah menggunakan ACS Care? Yang sudah menggunakan, ya. Beberapa perusahaan yang sudah menggunakan ACS Care itu ada perusahaan manufacturing gitu ya, ada hospitality, ada otomotif, logistik, tobacco, juga hospital ya. Dan lain-lain sebagainya ya. Oke, cross industry berarti ya. Yes, jadi apapun industrinya itu bisa dihandle oleh ACS Care. Luar biasa sekali. Kalau customer yang udah pernah pakai ACS Care, testimoninya gimana Kak? Responnya sih so far sih mereka perpanjang ya selama barang itu masih belum end of service ya, atau masih bisa spare partnya kita bisa siapkan. Mereka akan terus perpanjang, biasanya seperti itu Angel. Oke, luar biasa sekali Kak Mona. Untuk bahasan hari ini sepertinya sudah cukup lengkap. Tapi sebelum kita berpisah, Kak Mona boleh dong kasih closing statement untuk Sobat IT yang mungkin masih galau-galau, yang masih bingung. Kak Mona boleh semakin diperkuat lagi supaya Sobat IT pakai ACS Care. Silakan Kak. Jadi yang terpenting itu adalah bukan hanya kita membeli produk, tetapi kita juga bisa menjaga, memelihara produk tersebut dan bagaimana barang tersebut bisa kita gunakan dalam jangka waktu panjang ya, terutama karena ini barang operasional. Dan satu hal pastikan bahwa ACS Care kita bisa memenuhi kebutuhan customer sehingga operasional Bapak Ibu bisa berjalan dengan baik sesuai dengan yang diharapkan. Jangan lupa beli ACS Care. Oke, terima kasih banyak Kak Mona. Sama-sama untuk Angel. waktunya hari ini ngobrol-ngobrol terkait dengan ACS Care. Senang banget bisa ngobrol bareng. Tapi Kak, di tengah-tengah sini juga tersedia ada Buletin 01 Detak Transformasi Digital. Nah mungkin buat Sobat IT yang mau
mempelajari lebih lanjut terkait dengan managed service atau ACS Care, itu juga tersedia di Buletin 01. Wow, nanti dibagiin Angel ya? Nanti bisa dibagiin, betul. Untuk customer-customer dari ACS Group. Seperti itu, kita balikin dulu. Oke, jadi nanti bahasannya ada dalam sini, untuk podcast kita juga ada dalam sini. Di buletin terbarunya ACS Group 01. Oke, wow. Gitu, luar biasa sekali. Sudah disiapkan semuanya. Oke, thank you Kak Mona sudah menyempatkan waktunya untuk hadir di sini. Next time jangan kapok-kapok main ke kita ya. Oh tentu tidak Angel. Oke, itu tadi obrolan saya bersama dengan Kak Mona terkait dengan salah satu produk unggulan dari ACS Group, yaitu ACS Care. Benefit-benefitnya dari hotline support, turnaround time atau TAT repair yang lebih singkat dan langsung dihandle oleh engineer kami. Juga ada pick up delivery, backup unit sampai ke preventive maintenance. Jadi tunggu apa lagi untuk menggunakan ACS Care. Dan ikuti terus perkembangan teknologi bersama dengan ACS Group dengan cara untuk ikuti seluruh sosial media ACS Group di acsgroup.co.id. Jangan lupa untuk share, like, komen. Kalau ada pertanyaan silakan drop di kolom komentar. So see you on the next podcast. Bye-bye. Bye-bye.